Asal muasal jadi analis. Cuma jadi analis, apakah untuk menjadi analis itu harus ada kriteria khusus? Dan kita kembali lagi dalam acara Erlan Show. Oke. Bisa diganti nggak openingnya? Yang buat situ. Oh iya. Saya yang buat, saya yang konsep. Oke. Sesuai perjanjian kemarin ya, kita akan coba membahas terkait perselisihan antara sales dan analis. Yap. Betul ya? Betul. Oke. Kayaknya banyak yang ingin disampaikan oleh Lebih ke dendam saudari sih. Nabila. Oh, banyak banget. Lebih ke dendam. Tapi saya nggak ada dendam sama Bu Nabila. Alhamdulillah ya, enggak ya. Alhamdulillah. Tapi ada yang dendam sama Bu Nabila. Kayaknya ada sih. Boleh di-spill namanya? Namanya Oh, nggak boleh ya. sebut aja. Nanti thumbnailnya orangnya bisa ditampilin. Oh, bisa nggak? Ada di Motornya aja kan. di video kita yang dalam dijadiin thumbnail. Ada. Nah nanti bisa dilihat di salah satu video thumbnailnya Erlan yang udah lama-lama. Baik, jadi malam ini untuk konten ini adalah kita akan beradu pendapat nih. Duel. Sales dengan analis dan di sini kita sebagai wasit. Oh iya. Cukup seru nih. Tunggalnya sih begini ya. Oke. Iya, nanti boleh. Coba Mungkin- gimana tadi gimana? Iya, kan lagi berantem. Ya gitu, lu gimana coba? Oke. Gitu doang. Rasanya jemput-jemputan. Dimulai dari saudari Nabila dulu. Karena dari Nabila yang menantang, Betul. ingin bertanya-tanya ke Men-challenge diri analis. penasaran dengan analis. Betul. Bukan menantang ya. Klarifikasi tadi kesannya kayak so Oh, jagoan. klarifikasi. Iya. Oke, ini udah disiapin di kertas putih ini Emang kelihatan ya? pertanyaannya. Kelihatannya lebih banyak Mbak Nabila nih, saudari Nabila nih yang Karena kan konten. kemarin masih ada nanya. Oh iya. Iya kan, gantian dong. Boleh, Kasih boleh. kesempatan saya ngomong. Boleh. Jadi sekali lagi kita disponsori oleh minuman Nu ya. Iya, duit pribadi dari Bang Erlan. Duit pribadi betul. Iya. Tapi kalau nunya siapa tahu rezeki kita. Betul. Siapa tahu mau ada Jadi brand endorsan ambassador. masuk ya, kita siap. Bisa nih kita pajang di sini. Betul. Jaminan produk akan laku. Laku, betul. Karena akan diborong sama Mas Hendra. Iya, bukan orang. Barang Bukan orang siapa iklan di sini insya Allah laku. Betul. Iya. Karena subscribernya Mbak Nabila sendiri di follower ya. Instagram udah sampai berapa kali? Enggak kok. Enggak ya? 2 juta. Enggak ada. Berarti nggak terkenal juga ya? Oh, enggak enggak. Tapi abis tampil di video ini Insya Allah. terkenal. Mudah-mudahan ya, ntar kalian Nanti- jadi manajer saya ya. Kita tampilkan IG-nya, nomor kontak boleh? Oh, enggak usah. Nggak usah. Enggak usah. IG-nya aja ya. Iya. Oke, pertanyaan ini lucu nih. Tanya klasik dulu aja ya. Klasik. Silakan. Mas Hendra, Iya. Kok saya jadi deg-degan ya? asal masalahnya menjadi analis. Asal muasal jadi analis. Secara tidak sengaja dan ditunjuk, tiba-tiba langsung cemplunglah di situ. Emang sebelumnya menjadi analis itu menjadi apa dulu? Oh, dulu saya lama jadi sales. Ini udah diceritakan nih di episode sebelumnya nih. Oh gitu ya, kan saya belum lahir. Oh iya. Jadi bisa Jadi sebelum Mbak Nabila lahir, saya sudah berkecimpung dulu di dunia sales. Bagaimana tahu cara mencari, mengerjakan dan segala macamnya dalam memproses, sehingga sampai ke meja analis itu sudah saya alami. Oh, udah pernah ngalamin dong? Udah. Oh, udah dong. Tahu kan cara cari aplikasi itu capek banget. Capek Oh, banget, iya. betul. Tapi kebetulan saya dulu disuplai ya. Oh, Enggak, jadi karena kita sales senior yang memang kan kita babat alasnya juga udah lama, ya kan? Sehingga memang pada saat awal itu tadi ya memang agak kesulitan untuk cari. Tapi setelah udah setahun 2 tahun kita udah ketemu PIC dan segala macam dari sebuah PT ya. Datang. Oh gitu. Ngetik apa ya Mas? Iya kan? Iya seharusnya ada mesin tik ya. Iya, laporannya. iya. Oke, Iya. ini Andre Tolani, ini bintang tamu ini. Surya Andi Iya. Pratama Ini biasanya. pernah bikinin juga nggak? Lucu. Iya. Lanjut lagi. Ya. Kenapa kadang Anda menyebalkan menjadi analis? Menyebalkan jadi analis. Ya memang analis itu emang semua menyebalkan sih. Menyebalkan bagi sales. Menyebalkan Betul. bagi sales, tapi di luarnya Mas Hendra baik kok.
Wih, Ya, nggak usah penjilat gitu deh. ya biar lancar aja sih kasih saya. Ya kan. Jadi sebetulnya kalau analis kan kita berusaha untuk netral. Kita di satu sisi untuk mensupport sales, tapi di satu sisi juga kita mengamankan bank kita. Oke. Gitu. Jadi nggak semua serta-merta kalau calon profil debiturnya yang ingin diajukan sales itu memang tidak baik, ya memang analis disitulah untuk penyaring utamanya dulu. Oke. Gitu ya. Berat nggak sih Mas jadi analis? Berat banget, apalagi ketemu kawanannya teman-temannya Mbak Nabila ya, yang selalu ingin menyerukan, ayo dong approve, approve, approve dengan nominal setinggi-tingginya. Nah, gitu. Karena kan sudah paham ya menjadi Betul. sales itu seperti apa, kembali lagi. Udah pernah kan? Udah pernah. Semakin tinggi approve, semakin nyaman hidup kita kan. Betul. Iya, Buat gitu. seorang sales. Iya, buat seorang sales. Tapi kalau buat analis ya, semakin tinggi yang kita verifikasi, kita putus dan segala macam, semakin tinggi juga beban dari seorang analis. Karena itu akan dipertanggungjawabkan sampai dengan kredit itu lunas buat seorang analisnya. Kalau sales kan sebatas itu cair, Tuh. ya sudah selesai. Jadi bisa dibilang kalau motor tuh sales ini adalah gasnya, Betul, analis adalah remnya. betul. Jadi kalau kita naik motor ngegas terus bisa nabrak dong. Oh. Bisa. Itu. Gitu. Itulah fungsi analis. Tapi kapan tuh kalau di meja mukanya mandi mulu? Emang setelannya Mbak, Oh, biar apa? biar lebih galak aja kayaknya, lebih Oh. sangar gitu loh. Oh gitu ya. Benar. Iya, makanya layak Aslinya- banyak yang nyebelin nih. Tapi ada juga yang friendly. Ada juga yang friendly. Oh, itu saya nggak peduli ya. Oke, kita balik lagi ya. Sebetulnya lebih suka yang friendly atau yang di sales kan? Sales. Analis kan ada beberapa. Betul. Makanya Mas Hen. Ya. Yang baik juga ada. Analis di Flex itu ada berapa sih, Mas? Ada 3. Ada 3. Dan ada penyelianya juga ya. Betul. Jadi dengan 3 orang anggota ini ada salah satu supervisor yang menyaring tingkatan kedua setelah dari kita. Oh gitu. Baru nanti dari supervisor ketemu lagi dengan bos-bos yang lain. Nah itu untuk pemutus tertingginya. Oh, berarti kalaupun dari Mas Hendra nge-approve, tapi dari nanti supervisornya Mas Hendra nggak nge-approve, ya udah itu tetap. Bisa. Oh, itu bisa cancel. ya. Jadi itu udah nggak bisa Bisa dengan alasan-alasan. banyak alasan-alasannya. Berarti Tapi sebelum, biasanya sih kita pasti akan komunikasikan dulu dengan supervisor kita sebelum analisnya sendiri approve gitu kan, dengan segala kondisi yang ada dan segala macam. Biasanya kita sebagai staff dan supervisor satu suara biasanya. Baru nanti di pemutusnya yang biasanya bisa beda suara, beda pemikiran dan segala macam. kalau kayak gitu pernah konflik antara penyelia dengan Alhamdulillah penilaian saya baik. oh, gitu ya. Konflik jadi tidak pernah ada Oke. selama kita mengikuti alur-alur ketentuan yang berlaku dan segala macam, tidak ada. Oh gitu. Betul. Yang kedua. Pertanyaan, masih pertanyaan Udah. pertama tadi ya. Oh iya. Supnya banyak banget ya. Oh, saya ada 5 pertanyaan tapi menjalar. Berarti gimana? Pertanyaan pertama sudah terjawab dengan puas? Oke, udah. Udah ya. Intinya adalah gini loh, analis itu memahami lah tugasnya sales itu seperti apa juga kan. Tahu Karena dia banget. pernah jadi sales kan. Betul. Jadi Berarti- tahu kan cara dari aplikasi Tahu. susah. Berapa tahun Mas? 6 tahun. 6 tahun. Tahu banget. Rasanya ditolak oleh analis pun tahu dong. Tahu. Aduh. Tahu. Hati kok. Sakit hati sih nggak, tapi lebih ke jengkel nggak sih? Ada perasaan jengkel pada saat itu. Cuman kalau kita dulu sales dan angkatan dulu sih lebih ke legowo ya. Iya. Lebih ke legowo ya sudahlah gitu. Cari Tapi kan beda dengan Gen Z sekarang nih. Sales baru nih yang lebih Baper ya? baper dan egonya lebih Iya betul. Betul ya. menggebu-gebu. Betul. Tapi ya nggak apa-apa sih, tantangan masing-masing setiap era zaman beda-beda. Betul. Jadi dulu nggak ada tuh drama antara sales versus analis. Nggak ada. Sekarang kan ada. Oh iya. Nggak ada. Nah ini pertanyaan kedua. Oke, ini akan masuk. Seru banget. Silakan. Apakah untuk menjadi analis itu harus ada kriteria khusus? Kriteria Seperti khusus. lulusannya kah atau gimana untuk seperti satu mental harus dilihat kah, profesionalismenya kah, attitude atau apapun ataupun lulusannya atau kayak gimana? Sebetulnya kalau di job desk-nya sendiri
kita itu semua sudah disaring baik dari nilai mungkin, baik dari profesionalisme dan segala macam itu dalam bentuk wawancara dan segala macam itu sudah disaring pada saat kita penerimaan semua di bank, gitu ya. Terus kita nyemplung di satu bagian dan ke bagian-bagian lain mungkin yang dilihat oleh bos kita itu ya masalah integritas, bisa mengambil keputusan atau tidak dan segala macam seperti itu sih. Cuman kalau balik lagi ke awal kayak masalah nilai dan segala macam itu nggak terlalu. Oh, balik lagi ke integritas ya. Ya, seperti itu. Teman-teman yang Mas Hendra juga 2 orang itu begitu juga? Nggak tahu. Tapi teman-teman saya juga insya Allah baik sih. Maksudnya baik dalam arti ya integritas dan segala macamnya layak sih memang. Karena kan nggak mungkin kita dicemplungin ke analis juga dinilai tidak layak oleh suatu pimpinan kan juga pasti pimpinan ada pertimbangan. Oh iya. Iya sih. Ya, saya nggak tahu balik lagi Oh, ke iya. pimpinannya. Ini kan pertanyaan gitu. Mas Hendra, Iya. pernah nggak sih cekcok sama para teman-teman analis? Entah Enggak. mungkin Lebih banyak kita ini lebih ke ya satu suara lah. suara. Satu suara. Kan nggak mungkin namanya kita temen satu meja kita buat cekcok ya nggak mungkin lah. Nggak enak. Pasti kita satu suara. Cuman memang dalam penilaian nasabah ya tetap masing-masing begitu. Cuman rules-nya sudah ada, patokannya sudah ada, ketentuannya sudah ada, ya kita tinggal ngikutin itu. Ya paling beda terkait masalah nominal dan segala macam, layak enggak untuk ini ya. Oh gitu ya. Pokoknya dari kalian para analis itu kan beda-beda ya. Beda-beda. Beda karakter, beda perhitungan ataupun beda apapun ya. Gitu. Masih ada yang mau ditanyakan lagi? Oh, masih banyak. Mas Hendra ada yang mau ditanya sama saya? Enggak. Oh udah enggak ya. Enggak. Udah ya. Kelihatannya lebih jengkel si saudari Nabila. Oh iya, gitu. Karena gimana ya? Tapi emang kembali lagi sih, banyak pertanyaan udah yang oh ya udah terjawab. Oke. Yang belum terjawab? Yang belum terjawab ya, sebenarnya ada sih, tapi ke temennya Mas Hendra, tapi udah lupa. Oke, Ya, bisa tanya. iya, karena kan saya Tanya. salah satu bagian dari analis. Siapa tahu jawabannya Mas Hendra ini yang mewakili, yang nggak meskipun Tidak mewakili tidak sepenuhnya mewakili ya. sepenuhnya, siapa tahu Ya, Tapi ada bisa gambaran. mungkin sedikit membantu pencerahannya, Mbak. kan kita manusia itu penuh dengan perasaan, Betul, ya kan? betul. lagi cewek kan. Apalagi cewek. Ya cewek dan cowok lah ya. Iya. Cowok katanya lebih ke Logika. logik. Ya. Logik. Tapi kayak temennya lebih ke perasaan ya. Temen saya cewek kali. Ya, teman saya cewek apa teman saya cowok? nih? Enggak, pokoknya dua teman-teman Mas Hendra lah yang analis itu. Oh. Ini cewek kali. Ini cewek. Ya, Oh, ya nggak tahu lah. ya nggak tahu lah ya. Oh, cewek kan teman saya. Kenapa kok Mbak Nabila menyimpulkan lebih ke perasaan? Ya. Jika Jika seorang analis itu nggak gimana ya, pasti kita adalah kayak Mas Hendra pasti pernah ada rasa jengkel sama aku, kayak aku yang nuntut apa. Betul. Kayak nuntut approve dong, telepon dong nasabahnya sekarang, gitu pun yang aku rasain. Karena kan kadang ya, ini kita spill sedikit ya, kadang tuh kayak Mas Hendra nasabahnya bisa ditelepon nih, ya. ntar suruh aja standby. Oke. Pas standby ya, ditelepon aku sama nasabahnya, Mbak belum ditelepon nih sama analisnya gitu. Kan ada rasa kayak, mau lo apa sih gitu Oh, iya, loh, iya, ya kan. Ngabarin juga enggak, ya kan. Ngabarin Bil, gue nggak mau nelpon, tapi langsung tiba-tiba apen Bil gitu kan. Oh kira udah nelpon dong, ternyata enggak, ya kan. Atau kayak gimana, kayak Tapi nggak ditungguin, ditongkrongin gitu. alhamdulillah saya tipikal yang nggak suka nongkrongin analis, karena saya tahu gitu kalau analis itu juga perlu konsentrasi ya untuk kerja. Jadi kalau kita tungguin juga nggak enak, ya kan. Terus nah, pasti pernah ada rasa jengkel. Nah, jika sang analis nih kesel nih sama salesnya, apakah itu kebawa ke suatu aplikasi atau cukup didendam? Ya udah, Kalau lu antara lu sama gue Bil gitu. Kalau pribadi saya sih sebagai analis ya berusaha untuk tidak mencari musuh atau dendam, karena ini kan terkait masalah profesionalisme. Iya, tapi Betul. sebenarnya Mas Hendra mukanya ngajak musuh. Saya jujur Mas, Iya. saya mau nyamperin Mas Hendra itu baca Bismillah 3 kali, karena kadang, mohon maaf ya Mas, ini saya spill sedikit ya pemirsa. Oke. Dia orangnya mudian gitu loh, mudian dan kagetan. Jadi saya Iya. serba salah kalau mau ngasih sesuatu ke dia atau Karena kan sama dia.
kita mudi dan kaget itu karena kita udah terpaku dengan berkas-berkas yang ada ya. Kita berusaha untuk fokus dan segala macam, kita berusaha untuk pandangan kita itu tidak lepas dari sebuah aplikasi dan penilaian dan segala macam. Iya. Tiba-tiba ada orang di sebelah itu kaget. Oh, berarti saya minta maaf ya. Iya. Copot. Nah, kagetnya tuh bener-bener Ayam, gitu. Jadi saya juga analis. Ya ngomong dulu. Iya. Enggak. Mas gitu. Jadi saya kalau mau nyamperin Mas Hendra, Karenita atau Mas Faiz itu kadang bersuara, jadi dia nggak kaget-kaget banget. Oke. Balik Itu lagi. tadi sih, jadi kita berusaha untuk tidak menyimpan dendam dan tidak akan mempengaruhi penilaian sedikit pun. Kalau memang layak untuk diputus dan maju, proof sampai dengan approve ya memang itu layak, tidak terkait masalah dendam pribadi atau segala macam. Kita sebagai analis itu dilarang untuk itu. Oh gitu. Istilahnya kita udah disumpah lah. Disumpah untuk tidak membawa masalah pribadi ke pekerjaan. Tapi ada sumpahnya. Mana itu sumpahnya? Tolong kasih lihat sumpahnya. Sumpahnya itu gimana ya? Itu sebetulnya sumpah pribadi sih. Oh gitu. Nah, memang sumpahnya itu tidak Bukan tertulis sumpah yang apa di ya? atas Al-Quran gitu kan. Oh, enggak ya. Disumpah di jabatan dan segala macam memang tidak. Oh enggak ya. Tapi kan itu profesionalisme. Betul. Itu terkait profesionalisme masing-masing sih. Kalau diri saya menganggapnya ya sebatas kerjaan yang kerja, pribadi. Jadi mungkin kalau dibilang Mbak Nabila kalau di meja ketus dan segala macam, tapi di luaran tetap. Oh alhamdulillah tetap menyebalkan. Ya berarti emang dari sononya udah ketus. Iya, Ya? bukan menyebelin sih mas. Oke. Kita jangan keluar. Dari tonjok. Ya. Udah cukup menjawab mungkin. Oh udah, pokoknya ada sumpah dan kembali lagi profesionalisme ya. Profesionalisme. Tolonglah bilang sama temannya profesionalisme ya. Dia nanti kalau nonton juga Iya. jadi tahu. Nanti di spill orangnya. Oh, nggak usah lah, Tuh, kayak. ngerusak. Nanti- Jadi saya udahan aja deh. Saya kasih linknya aja. Kalau tidak datanya. Selanjutnya. Mas, Ya. pernah nggak melakukan kesalahan dalam menghitung aplikasi? Oke. Ada nggak sih mas merasa bersalah setelah itu? Karakter dari sang nasabah itu perlu nggak menurut Mas Hendra? Jadi pinjol juga salah satunya masuk BI checking. Pernah nggak sih mas menarik BI checking tuh yang bener-bener tuh yang sampai Mas Hendra tuh kayak wow gitu loh. Iya, apa capek banget gitu loh Harusnya mas. di- Gitu loh. Suka duka dong mas. Suka duka.